Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka kita bisa bermuajah di tempat yang baik ini. Nah sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama itu adalah dari kata tata dan krama. Tata itu adalah adat, kemudian krama itu adalah sopan santun atau etika. Maka di sini tata krama itu adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Itu. Sehingga anak kita harus mengerti dan memahami tentang etika atau sopan santun itu sendiri. Maka kita mempunyai peradaban yang baik. Orang itu dikatakan baik kalau mempunyai etika atau sopan santun. Kemudian sopan santun itu jenisnya kepada siapa saja? Yaitu yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta ini. Kita harus mempunyai etika atau sopan santun. Apa bentuknya? Ya, bentuknya adalah kalau dalam beragama Islam adalah takwa, atau bahasa yang lain adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau orang sudah menjalankan perintah itu kan berarti manut. Kemudian kalau sudah meninggalkan larangannya berarti dia tidak beling atau tidak nakal. Itu sehingga kita terhadap Tuhan itu juga harus mempunyai etika, berarti kita sanggup menjalankan yang diperintahkan dan juga harus sanggup meninggalkan hal yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah etika atau sopan santun, tata krama terhadap orang tua. Kita ketahui anak-anak bahwa orang tua itu adalah selaku orang yang harus betul-betul mendapatkan anugerah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dia melahirkan kita semua. Maka kita harus hormat, harus mempunyai etika yang baik, harus mempunyai sopan santun yang baik. Dengan cara apa? Yaitu berbakti, juga hampir sama tadi apa? Kalau didhawuhi atau diperintah ya juga harus manut atau mau menjalankan. Jadi kalau kemudian ada hal yang mungkin dianggap itu orang tua itu salah, mestinya kan juga kadang-kadang kita diperingatkan oleh orang tua. Maka kita harus berbakti, yaitu tidak boleh semena-mena. Dalam agama juga pernah dijelaskan sampai berkata hus saja, ah saja itu tidak diperkenankan. Maka kita harus mempunyai etika atau sopan santun yang baik. Kemudian juga bentuk yang lain apa? Ya mestinya kita harus tahu atau menghargai, itu tahu kesukaan orang tua. Ya, jadi kita harus mengerti dan memahami kesenangan orang tua. Jadi itu termasuk salah satunya adalah hormat atau kurmat terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga adalah apa? Etika atau sopan santun terhadap alam semesta. Jadi kita mempunyai kita punya lingkungan, atau kita di lingkungan ini adalah harus kita rumat, harus kita perbaiki, harus kita pelihara dengan baik. Di sekitar kita ada tumbuh-tumbuhan misalnya,
kemudian juga ada mungkin hewan, itu mestinya harus kita juga pelihara dengan baik, itu tidak sembarangan ya. Syukur kalau anak juga sering membersihkan, kemudian juga menanam yang baik, ditata dengan yang baik, itu namanya juga menjaga lingkungan. Yang tidak kalah pentingnya apa? Yaitu tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jadi sampah harus dibedakan, ada sampah yang organik dan anorganik ya. Mestinya kalau organik itu misalnya ditaruh di sampah nanti bisa untuk pupuk, tapi kalau anorganik itu harus dibakar ya, atau mungkin dikemas menjadi produk yang lain atau didaur ulang ini. Kemudian berikutnya apa? Kita mempunyai sopan santun terhadap sesama atau terhadap teman kita, kemudian juga kalau di lingkungan sekolah berarti juga terhadap teman-teman maupun di lingkungan bapak ibu guru, juga karyawan, itu harus mempunyai etika sopan santun yang baik, yaitu juga menghargai temannya ya. Kemudian di lingkungan sekolah juga ada nanti hubungannya dengan tata tertib sekolah. Jadi kalau kita kembalikan berarti kita melaksanakan yang sudah diatur atau diperintahkan, juga kita menjauhi atau meninggalkan hal yang dilarang oleh dalam sekolah itu sendiri, atau disebut nanti ada tata tertib ya. Kita harus berpakaian contohnya yang rapi, kemudian datangnya tidak terlambat, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik. Itu adalah termasuk salah satu sopan santun kalau kita juga di lingkungan sekolah. Saya kira itu anak-anak sekalian, sehingga kita harus pahami betul, kita harus mengerti gimana kita hidup, kita bersama dengan orang lain atau dengan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun juga kemungkinan dengan teman yang jauh pun juga kita harus mengerti dan memahami tentang etika itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kita mari berusaha bersama-sama untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat hubungannya dengan etika atau sopan santun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.